Pada dasarnya, proses pengisian bahan bakar pada pesawat memiliki prinsip yang sama dengan alat transportasi lainnya, yaitu dengan cara memindahkan bahan bakar dari tempat lain ke dalam tangki kendaraan. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, berapa banyak konsumsi bahan bakar pesawat sih guys? Ada dua sistem pengisian bahan bakar pesawat di udara, yaitu boom and receptacle dan approach and draught. Dalam sekali penerbangan, Airbus 380 itu mampu menampung lebih dari 800 penumpang. Pesawat ini punya kapasitas tangki hingga 118.000 liter, guys. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Seneng banget bisa ketemu kalian lagi di Cockpit Talk. Sebelumnya aku mau say thank you banget nih buat kalian yang udah selalu setia nontonin video-video aku. Dan buat kalian yang baru nonton video aku, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasi lonceng supaya kalian tahu kalau aku upload video baru ya guys. Oke guys, kalian pernah gak sih bertanya-tanya, gimana ya cara mengisi bahan bakar pesawat? Terus, berapa banyak sih bahan bakar yang dibutuhkan pesawat untuk menempuh satu kali perjalanan? Terus, kalau bahan bakarnya di tengah perjalanan habis, gimana? Aku akan jelasin semuanya, so buckle up your seatbelt because we're ready for takeoff. Prosedur pengisian bahan bakar pesawat menjadi hal yang sangat menarik untuk diketahui guys. Karena proses pengisian bahan bakar pesawat itu berbeda dari alat transportasi yang lain. Dalam proses pendistribusian aftur atau bahan bakar pesawat ke dalam tangki pesawat, itu dapat dilakukan di darat maupun di udara saat melakukan penerbangan. Pada dasarnya, proses pengisian bahan bakar pada pesawat memiliki prinsip yang sama dengan alat transportasi lainnya, yaitu dengan cara memindahkan bahan bakar dari tempat lain ke dalam tangki kendaraan. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, berapa banyak konsumsi bahan bakar pesawat sih guys? Sebelum aku jawab pertanyaannya, aku mau jelasin dulu nih beberapa prosedur yang harus dilakukan sebelum pengisian bahan bakar pesawat. Yang pertama, sebelum tiba di area pengisian bahan bakar pesawat, aftur telah melewati serangkaian proses penyaringan yang sangat ketat. Selanjutnya, ketika akan dimasukkan ke dalam tangki pesawat, aftur diperiksa kembali untuk diperiksa kualitasnya. Pemeriksaan ini meliputi dua aspek guys, yaitu visual appearance check dan chemical water detector check. Di dalam tahap visual appearance check, ditujukan untuk melihat secara visual kejernihan, kebersihan, bebas dari partikel air, serta terlarut dalam suhu lingkungan. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan chemical water detector check. Cek tersebut dilakukan untuk memastikan keberadaan air pada aftur. Setelah diperiksa kejernihannya, hanya aftur yang sesuai spesifikasi yang boleh dimasukkan ke dalam tangki pesawat. Sebelum mengisi aftur ke dalam tangki pesawat, ada proses lagi yang disebut dengan draining sump, guys. Yaitu perawatan rutin yang dilakukan oleh maintenance setiap pagi untuk memastikan bahwa tangki bebas dari air sebelum diisi aftur. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada yang mengganggu performa tangki pesawat. Setelah selesai melakukan draining sump, petugas maintenance pesawat juga akan memeriksa sebuah alat bernama heated filter. Alat ini dipasang pada tangki bahan bakar pesawat dan bertujuan untuk mencegah uap air membeku ketika udara dari luar pesawat berada di suhu minus 15 derajat Celcius. Keberadaan dari heated filter ini tuh sangat penting guys. Karena kalau nggak ada, dikhawatirkan uap air dapat membeku dan akan menghambat aliran bahan bakar menuju engine pesawat. Pesawat sendiri itu sama seperti mobil dan motor yang membutuhkan bahan bakar. Tapi, kalian tahu nggak sih di mana letak tangki bahan bakarnya? Yes, bener banget. Hampir semua tangki bahan bakar itu terletak di sayap pesawat guys. Namun, penempatan tangki bahan bakar pesawat itu nggak selalu berada di kedua sayapnya atau bagian tengah badan pesawat ya guys.
Ada juga yang ditaruh di bagian ekor pesawat. Untuk sistem pembakaran bahan bakar pesawat sendiri menggunakan sistem perpipaan atau pump and valve. Tangki bahan bakar pesawat udara itu terdiri dari 3 tangki, guys. Tangki tersebut terdiri dari 1 tangki cadangan dan 2 tangki utama. Tangki-tangki tersebut dihubungkan oleh pipa-pipa yang terdapat di sistem badan pesawat, yang memungkinkan bahan bakar tersebut dipompa secara elektrik ke bagian pembakaran. Nah, pengisian bahan bakar pesawat itu bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu di darat atau ketika pesawat berada di area bandara, dan juga di udara saat penerbangan. Untuk cara pengisian bahan bakar di darat sendiri, pastinya pesawat harus terparkir dalam kondisi stabil di area apron ya guys. Kemudian, mobil tangki yang menampung bahan bakar berhenti dengan jarak yang aman dari pesawat. Di Indonesia, pekerjaan ini biasanya dihandle oleh depot pengisian pesawat udara terdekat. Petugas yang dikerahkan itu biasanya berjumlah 3-5 orang untuk menyiapkan semua keperluan sebelum pengisian bahan bakar. Selanjutnya, petugas mengeluarkan selang berukuran panjang lalu membuka tutup tangki pesawat. Pengisian afternya sendiri itu membutuhkan waktu yang bervariasi, menyesuaikan dengan kapasitas tangki dari pesawat tersebut. Sebagai gambaran, pesawat komersil bertipe Boeing 737-500 itu mampu terbang hingga 4.444 km dengan kapasitas bahan bakarnya adalah 20.100 liter, guys. Nah, nggak hanya pengisian bahan bakar di darat. Dalam kondisi khusus, pesawat bisa saja membutuhkan aftur saat sedang terbang. Kondisi seperti ini sebenarnya cukup jarang terjadi ya guys. Karena sebelum terbang, segala keperluan pesawat itu sudah diperhitungkan. Terlebih lagi, prosedur pengisian bahan bakar di udara ini cukup menegangkan. Karena pesawat harus tetap terbang dengan stabil saat pengisian bahan bakar. Adapun untuk alurnya sendiri, pesawat tanker akan meluncur sesuai koordinat pesawat yang akan diisi bahan bakarnya. Nah, untuk pengisian bahan bakar di udara ini hanya dapat dilakukan pada kondisi tertentu ya guys. Salah satunya hanya bisa dilakukan di ketinggian 6.000 sampai 9.000 kaki dengan kecepatan 367 km per jam. Ada 2 sistem pengisian bahan bakar pesawat di udara, yaitu boom and receptacle, dan approach and draught. Boom dan receptacle adalah sistem pengisian bahan bakar menggunakan pipa kaku yang akan dihubungkan ke tangki pesawat, guys. Sedangkan approach and draught adalah sistem pengisian dengan pipa yang fleksibel. Oke, sekarang aku mau jelasin nih, berapa banyak konsumsi bahan bakar pesawat dalam sekali penerbangan. Faktanya guys, nggak semua pesawat itu menghabiskan bahan bakar yang besar ya. Itu semua tergantung dari tipe pesawatnya. Cara termudah untuk membedakannya adalah dengan melihat ukuran pesawat tersebut. Untuk jenis pesawat training atau yang biasa digunakan untuk kursus pilot atau latihan terbang pemula, mempunyai kapasitas bahan bakar terkecil di antara jenis pesawat lain. I'll give you an example. Misal, pesawat Cessna 172 umumnya mempunyai kapasitas 52 galon atau sekitar 196 liter. Selain itu, ada juga pesawat Cessna 172 Skyhawk yang ukurannya sedikit lebih besar, yaitu 56 galon dengan perhitungan kurang lebih 212 liter. Yes, rata-rata pesawat yang bentuknya seperti Cessna ini memiliki kapasitas bahan bakar rentang 52 hingga 56 galon, guys. Next, ada pesawat jet pribadi yang mempunyai kapasitas bahan bakar lebih besar daripada tipe pesawat sebelumnya. Untuk selisihnya sendiri, itu lumayan banyak guys, bisa 2 kali lipat. Misalnya aja Cessna 402, jet pribadi yang digunakan sebagai transportasi bisnis perusahaan. Pesawat ini memiliki kapasitas bahan bakar 213 galon atau sekitar 810 liter. Nah, yang selanjutnya adalah kapasitas tangki pesawat komersil. Kalau kita bandingkan antara kedua pesawat sebelumnya, dengan kapasitas bahan bakar pesawat komersil, itu belum ada apa-apanya guys. Selisihnya itu sangat jauh guys.
Contoh, untuk pesawat Boeing 737 itu mampu menampung bahan bakar hingga 4.720 gallons atau sekitar 17.900 liter. Ngebayang nggak? Jauh banget kan perbedaannya? Nah, sekarang coba kita cek tipe pesawat lainnya yang katanya menjadi salah satu pesawat komersial terbesar saat ini, yaitu Airbus 380, yang sempat mendarat di Bali pada tahun 2023 lalu. Pesawat raksasa ini punya bentang sayap hingga 79,8 meter. Dan total panjang badan pesawat hingga 72,7 meter. Dalam sekali penerbangan, Airbus 380 itu mampu menampung lebih dari 800 penumpang. Pesawat ini punya kapasitas tangki hingga 118.000 liter, guys. FYI ya guys, bahan bakar pesawat atau aftur maupun afgas bukanlah sesuatu yang akan tersedia terus-menerus. Ini adalah energi yang tidak terbarukan. Perlahan namun pasti akan habis jika terus-menerus digunakan dalam jumlah yang besar. ICAO atau International Civil Aviation Organization telah menargetkan net zero operations di tahun 2050. Ini adalah dengan tujuan yang besar dan perlu adanya kontribusi dari berbagai pihak untuk menyesuaikannya. Saat ini, telah dilakukan penelitian dan pengembangan untuk membuat bahan bakar berkelanjutan atau disebut dengan Sustainable Aviation Fuel. Secara sederhana, bahan bakar berkelanjutan ini adalah jenis bahan bakar pesawat terbang yang diproduksi dengan menggunakan sumber daya alam yang terbarukan. Berbeda dengan bahan bakar fosil, Sustainable Aviation Fuel terbuat dari residu pertanian, limbah minyak, dan juga biomasa. Harapannya, bahan bakar berkelanjutan ini dapat diterapkan secara global dan mampu mengurangi emisi gas karbon secara bertahap. Salah satunya adalah untuk mencapai goals net zero operations. Oke guys, sekian dulu pembahasan topik kita kali ini. Kira-kira ada topik apa lagi ya yang seru untuk dibahas? Please komen di bawah atau kalian bisa tanya aku di social media lain such as Instagram. And don't forget to like, share, subscribe, dan komen yang banyak ya. Aku mau tahu banget nih, kalian penasaran tentang apa lagi sih di dunia aviasi? Yang pastinya akan aku bahas di next video. So thank you guys for watching and have a safe flight.